Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Aku Desi Maya, dan di video kali ini aku bakal bahas seputaran pengalaman aku pernah menggunakan behel. Aku yakin banget kalian yang klik video ini pasti pengen tahu pengalaman menggunakan behel tuh gimana sih? Sakit gak sih? Atau mungkin berapa sih biaya yang habis untuk memakai behel? Nah, di video kali ini aku bakal bahas semua seputaran perubahan struktur aku, pengalaman sakit atau enggaknya, terus biaya-biaya yang aku keluarkan, dan aku bakal spill juga di mana dokter aku pasang behel. So, buat kalian yang pengen nonton, pengen tahu, keep on watching. Oke, sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa aku memutuskan memasang behel. Jadi memang pada dasarnya gigi aku tuh nggak rapi, apalagi gigi rahang atas aku. Aku pernah punya gingsul di bagian kiri gigi aku yang atas. Itu gingsul aku ada gigi yang masuk ke dalam. Cuma sebenarnya aku nggak permasalahin gigi aku yang gingsul itu, karena kan gingsul tuh cute. Jadi ya oke lah, no problem. Aku nggak perlu harus ngerapiin gigi aku. Hingga suatu ketika permasalahan gigi aku nambah. Jadi gigi seri depan aku atau gigi kancing aku tuh patah yang depan sini, dan patah itu benar-benar jelek banget. Dan di situ aku mulai nggak percaya diri soal gigi aku tuh jadi nggak pede buat nunjukin gigi. Apalagi ngomong ke orang aja aku nggak pede sebenarnya. Tapi ya udah. Cuma saat itu aku masih belum memutuskan pakai behel. Dan kebetulan aku punya pacar yang memang permasalahannya tuh sama kayak aku. Dia punya gigi yang nggak rapi juga. Tapi dia tuh insecure-nya lebih parah daripada aku. Dia tuh nggak mau nunjukin giginya sama sekali ke aku. Even yang pacarnya sendiri dia nggak mau. Nah, karena kita punya permasalahan yang sama nih, panggil aja Mas Taufik ya. Aku pernah ngomong sama dia, ngomong dalam gitu, yuk mas kita glow up bareng giginya, biar nanti kalau nikah kita bisa senyum bareng pakai gigi tanpa rasa insecure atau rasa malu. Nah, di saat itu akhirnya dia duluan yang memutuskan untuk memasang behel. Jadi Mas Taufik itu pasang behel di pertengahan tahun 2018. Aku ingat banget, kayaknya bulan Juni. Nah, dia tuh lebih lama pasang behelnya dibanding aku. Dan dari situ juga aku ngelihat gimana perubahan gigi Mas Taufik dari yang benar-benar berantakan sampai berubah menjadi rapi. Aku bakal insert fotonya dia yang dari benar-benar berantakan jadi rapi, tapi nggak 100% rapi sih. Dia cuma berharap gigi gingsulnya itu rata aja jadi satu. Nah, karena aku ngeliat perubahan gigi Mas Taufik yang udah jadi rapi, disitulah aku mulai memutuskan untuk memasang behel juga. Dan aku akhirnya masang di tahun 2019 pertengahan, itu bulan Agustus kalau nggak salah aku pasang behel. Dan sebelumnya aku mau nunjukin struktur gigi aku sebelum aku pasang behel. Jadi ini bentukan awal gigi aku benar-benar berantakan. Yes, ada gingsulnya plus gigi yang patah yang depan ini nyata banget kelihatan ya. Jadi gigi aku tuh kayak dasarnya tuh nggak ada dasarnya. Maksudnya kayak ratanya tuh yang di situ nggak ada dasarnya gitu, kayak zigzag gitu. Nah, proses pemasangan behel itu berlangsung cepat ya. Jadi aku waktu pertama kali kunjungan ke dokter itu langsung dieksekusi oleh dokternya langsung. Dan waktu aku datang ke dokternya, aku bilang aku mau pasang behel untuk rahang atas. Terus dokternya ngelihat struktur gigi aku. Setelah dilihat, aku langsung disuruh ronsen gigi aku. Setelah aku ronsen gigi aku tuh kayak dicetak gitu ya. Aku nggak tahu namanya apa, mungkin nanti aku bakal insert fotonya. Gigi aku dicetak seperti itu. Habis dicetak seperti itu, aku disuruh tunggu dulu. Nah, setelah ditunggu, selang beberapa waktu kemudian, aku dipanggil lagi untuk eksekusi pasang behelnya. Nah, kalau nggak salah nih ya, eksekusi pasang behelnya itu kurang lebih sejam, karena aku cuma pasang satu rahang aja di bagian rahang atas. Nah, mungkin kalian bakal bertanya, ada nggak sih after effect setelah pemasangan behel? Of course, ada banget. Aku yakin kalian pasti udah pada dengar kalau pasang behel itu sakit. Yes, it is. Cuma di aku efeknya tuh H+1 udah terasa nyut-nyutan di bagian gusi, karena kan itu gigi kita digeser ya, ditarik ya. Itu terasa banget sakitnya, dan ya lumayan lah sakit, tapi masih bisa aku tahan rasa sakitnya. Untuk makan, aku masih makan seperti normal ya. Aku nggak makan bubur kayak orang-orang mungkin kira makan bubur terus, kagak. Aku masih makan nasi, makan yang normal-normal yang masih dikunyah-kunyah. Cuma mungkin kalau untuk makanan yang agak keras aku skip, karena memang kalau untuk yang agak keras kan ngunyahnya bakal butuh ini ya, butuh effort ya. Jadi aku skip dulu untuk yang keras-keras. Dan sakitnya itu setelah pemasangan behel di aku kurang lebih selama seminggu. Cuma bukan berarti sakit seminggu itu sakit yang benar-benar parah, sama seminggu itu enggak. Jadi sakitnya itu seminggu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu berlangsung dengan baik, dan selanjutnya sakit itu hilang jadi kayak normal biasa gitu aja. Nah, bulan pertama setelah aku masang behel itu ada kejadian dimana bracket behel aku lepas yang di gigi geraham paling ujung. Nah, menurut aku wajar ya kenapa lepas, karena gigi geraham kan pada dasarnya difungsikan buat ngunyah makanan.
Nah mungkin aku sering banget makan makanan keras, dan waktu lepas itu masih aku dapet ya, waktu akunya masih aku kerasa, jadi aku keluarin tuh bekas bracketnya. Terus aku konsul ke dokternya, bilang bracket aku lepas karena itu udah sebulan aku sering ganti karet. Kata dokternya nggak apa-apa, dipasang lagi bracket aku yang lepas itu. Dan setelah beberapa minggu kemudian, tepat di gigi yang sama itu bracketnya lepas lagi, dan aku balik lagi ke dokternya konsultasi, ini dok lepas lagi nih, cuma masalahnya lepasnya bracketnya tuh nggak tahu kemana, dan udah pasti itu ketahuan di badan aku, mungkin ketahuan barang makanan, dan disitu aku nggak sadar. Ya udah, akhirnya aku agak sedikit panik dan aku konsultasi ke dokternya lagi, dan aku tanya ke dokternya, dok ini gimana bracketnya lepas dan aku nggak tahu bracketnya kemana gitu. Dan dokternya bilang, oh itu masih ketelan, nggak apa-apa, nanti pasti bakal keluar dengan feses. Gila, gue makan besi. Cuma ya udah, aku agak sedikit lega karena itu bisa keluar dengan feses ya. Finally dokternya memutuskan untuk memasang ring behel di gigi geraham aku yang paling belakang. Disclaimer dulu, aku bakal insert semua foto perubahan gigi aku dari yang berantakan sampai yang agak rapi. Dan ya, itu kayak fotonya benar-benar jelas. Struktur gigi aku kelihatan banget, tapi ya agak sedikit menjijikan ya. Mungkin karena gigi aku kelihatan banget bentuk dalam mulut aku. Jadi buat kalian yang orang yang jijian boleh skip video ini. Tapi buat kalian yang pengen tahu, stay aja di video ini karena ya ini sebagai pembuktian ya perubahan gigi aku dari yang berantakan hingga jadi rapi. Oke, sekarang aku mau nunjukin foto gigi aku setelah beberapa minggu dipasang behel. Ini bentukan di tanggal 22 Agustus. Dia bentukannya masih kayak gini, masih berantakan. Terus aku mau nunjukin juga foto dimana waktu kejadian bracket behel aku lepas, itu bentukannya kayak gini. Dan karena lepas 2 kali ya, sama dokternya dipasangin ring bracket yang bentuknya ring, jadi itu lebih safety ke depannya buat aku. Terus dari Agustus aku punya foto lagi di tanggal 26 September, itu aku ganti karet. Di sini karetnya udah berubah jadi warna merah, dan di sini aku ngeliat ada perubahan di gigi aku yang gingsul. Itu gigi kanan kirinya udah mulai ngasih space buat gigi gingsul untuk maju, cuma mungkin karena masih belum muat, jadi dia masih butuh waktu lagi. Nah dari foto di tanggal 26 September ini aku langsung loncat ke Desember, karena mungkin dari Oktober November itu mungkin tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi aku langsung foto di tanggal 8 Desember. Dan di tanggal 8 Desember ini aku happy banget karena gigi aku udah kelihatan rapinya, meskipun gigi yang patah belum aku tambal. Cuma bayangin aja dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu 5 bulan gigi aku udah mulai kelihatan rapi. Seneng gak sih bisa ngeliat gigi yang bertahun-tahun berantakan akhirnya kita bisa ngeliat wujud aslinya gigi aku rapi gitu. Nah ini lanjut di foto 6 Februari ya. Ini memang sudah tidak ada perubahan lagi di gigi aku. Maksudnya gigi aku udah nggak ada yang harus pindah lagi nih, sudah pada tempatnya gitu. Nah ini aku langsung aja tunjukin perbedaan foto gigi aku dari masih berantakan sampai mulai rapi. Nah yang paling bawah ini kan bisa lihat aku udah nyambal gigi aku yang gigi depan. Mungkin kalian ngelihat di foto yang paling bawah itu yang tambalannya mungkin beda warna ya. Itu waktu awal-awal, cuma untuk sekarang udah nggak beda warna lagi, sudah satu warna sama gigi aku yang asli. Dari Agustus sampai Desember itu udah gigi aku udah rapi banget. Jadi cuma butuh waktu 5 bulan untuk aku. Karena dari Desember 2019 gigi aku tuh udah rapi. Jadi aku tuh kemarin pasang behel sampai tanggal 26 Desember 2020 akhirnya aku lepas behel. Dan kenapa aku lepas behel? Karena besoknya aku mau nikah, dan pasti aku bakal sering difoto, senyum dan lain sebagainya. Dan aku mau momen spesial aku tuh aku terbebas dari behel. Jadi H-1 sebelum pernikahan aku malamnya pergi ke dokter gigi itu dan ngantri. Itu rame banget dokternya, demi besok itu aku terlihat senyum bahagia yang indah. Nah itu cerita perjalanan aku selama menggunakan behel. Nah sekarang aku bakal bahas berapa biaya yang aku keluarkan dari awal aku pasang behel hingga aku lepas behel. Dan perlu aku informasikan, tiap dokter tuh pasti punya harga yang berbeda-beda tergantung jenis behel apa yang kalian pakai. Jenis behel tuh ada macam-macam, kayak behel keramik, behel transparan, behel standar dan lain sebagainya. Kalau aku sendiri kemarin aku pakai yang standar aja, dan di dokter aku untuk behel standar itu per rahangnya dikenakan Rp4.500.000. Itu belum termasuk biaya ronsen, biaya admin, biaya cetak gigi. Dan untuk kunjungan pertama aku, karena aku cuma pasang satu rahang aja, rahang atas, totalnya itu aku bayar sekitar Rp5 juta. Nah setelah behel terpasang, nggak sampai situ aja,
kita harus rutin konsultasi ke dokter per 3 minggu sekali. Tapi kalau aku kemarin, aku jadikan sebulan sekali untuk konsultasi ke dokternya. Konsultasinya itu termasuk juga untuk ganti karet. Dan untuk konsultasi plus ganti karet itu aku bayar sebesar Rp250.000. Dan akhirnya setelah berjalan berbulan-bulan, aku memutuskan untuk lepas behel. Nah, saat aku lepas behel, dokternya menyarankan untuk aku memakai retainer. Nah, retainer itu kita harus beli. Untuk harganya sendiri kemarin aku itu bayar, pertama aku DP 500.000 karena kan dicetak harus dibuat dulu. Jadi nggak langsung jadi, aku bayar DP 500.000, terus setelah jadi aku bayar sisanya 1.500.000. Jadi habis sekitar 2 juta rupiah. Dan ini aku tunjukin retainer yang wajib dipakai setelah lepas behel. Ini tuh begini ya, dapat covernya, terus bentukannya tuh plastik. Kalau menurut aku kayak gigi yang dipakai petinju gitu. Dia bentuknya bentuk gigi kita yang setelah lepas behel itu dicetak terus dibikin kayak gini. Ini sama dokternya disarankan dipakai setiap malam setelah pelepasan behel. Setiap malam pakai ini selama 6 bulan ke depan, biar gigi kita tuh nggak gerak kemana-mana lagi. Karena gigi kita tuh kayak masih rentan gerak gitu loh setelah lepas behel. Jadi diwajibkan sama dokternya selama 6 bulan ke depan tiap malam harus pakai retainer ini. Dan alhamdulillah gigi aku udah rapi. Begitu juga dengan Mas Taufik, giginya juga rapi. Alhamdulillah goals kita tercapai. Dan akhirnya di hari bahagia aku dengan Mas Taufik, mimpi kita tercapai untuk bisa senyum lebar tanpa rasa insecure. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu di mana aku pasang behelnya. Aku pasang behel di Dokter Putri di Balikpapan. Aku tahu dokter ini dari Mas Taufik, of course. Dan Mas Taufik dapat rekomendasi Dokter Putri ini dari temannya. Jadi mulut ke mulut ya. Aku rekomendasi banget Dokter Putri ini ke kalian yang mau ngerapin gigi. Karena kalian lihat sendiri cerita aku, cepet banget perubahan giginya selama 5 bulan udah kelihatan. Kalau kalian berminat untuk merapikan gigi di Dokter Putri ini, make sure kalian bikin appointment. Karena dokter ini ramai banget pasiennya. Aku tuh udah ngerasain banget ngantri sama dokter ini. Oke, sekian dulu untuk video pengalaman behel aku kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, please like video ini dan subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat untuk bikin video ke depannya. Dan aku mau terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku sampai detik ini. So, I'll see you on my next video. Bye bye.